Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan anak muda di Indonesia dalam menggunakan pinjaman online pinjol dan pay later. Tidak main-main, ancamannya mereka bisa sulit mendapatkan pekerjaan sampai tidak bisa mengajukan kredit pemilikan rumah KPR. OJK mengungkapkan bahwa tunggakan cicilan pay later membuat banyak anak muda menjadi tidak bisa mengajukan KPR. Bahkan, hal itu pun banyak dikeluhkan oleh pihak bank. Pay later ini sudah nyata banget, ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederika Widyasari Dewi dalam sesi doorstop setelah konferensi pers di Menara Radius Prawiro di Jakarta, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Beberapa bank kemarin mengeluhkan ke kami, anak-anak muda banyak yang harusnya ngajuin KPR rumah pertama, tapi enggak bisa karena ada utang di pay later. Itu kadang Rp300.000, Rp400.000, kemudian jelekkan kredit skorenya, tuturnya menambahkan. Pada saat ini, layanan pay later sudah tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK atau dulunya bernama BI Checking. Sehingga apabila terdapat tunggakan, akan mempengaruhi kredit scoring individu yang bersangkutan. Dengan demikian, OJK mengingatkan kepada generasi muda untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait keuangan mereka. Apalagi, seiring dengan maraknya kasus yang menjerat anak muda terkait dengan pinjaman online pinjol dan sejenisnya sepanjang 2023. Anak muda itu harus hati-hati. Masa depannya bisa terganggu kalau dari sekarang mereka nggak hati-hati dalam mengelola uang, dalam berhutang kayak gitu, ujar Frederika Widyasari Dewi. Tidak hanya kesulitan mengajukan KPR, jeratan utang pay later bisa berbuntut sangat panjang. Pasalnya, jika seseorang terlilit utang dan tidak bisa membayarnya, akan masuk ke dalam catatan blacklist di lembaga keuangan. Blacklist atau daftar hitam itu akan membuat seseorang menjadi sulit mendapatkan pendanaan seperti KPR, beasiswa, sampai pekerjaan. Apalagi, sejumlah lembaga beasiswa dan perusahaan sangat memperhatikan riwayat kredit para calon karyawan dan pencari beasiswa. Kami juga kasih tahu anak-anak muda dalam berperilaku di sektor keuangan karena di pay later kalau macet akan masuk di SLIK saat daftar kerja susah, ajuin KPR susah, kata Frederika Widyasari Dewi. Dia pun menyarankan kepada anak muda untuk menggunakan berbagai layanan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sesuai dengan kebutuhan. Harus paham produk dan jasa keuangan. Gunakan apa yang tepat sesuai dengan kebutuhanmu. Jangan besar pasak daripada tiang, jangan terjerat, ucap Frederika Widyasari Dewi. Sejak Januari-Juli tahun 2023, OJK telah menerima 169.601 permintaan layanan, termasuk 12.175 pengaduan, 36 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 1.187 sengketa yang masuk dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSSJK). Dari pengaduan tersebut, sebanyak 5.656 merupakan pengaduan sektor perbankan, 2.913 pengaduan industri finansial teknologi fintech, 2.379 pengaduan industri perusahaan pembiayaan, 1.008 pengaduan industri asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan IKNB lainnya.